Nah, jadi lama bulu ini kan peribahasa, peribahasa orang umum, maksud orang umum nih yang kada dari pakar mana-mana kayak itu nah. Jadi melihat seapa anang ada kayak itu. Bilanya di bawah atau kada kayak orang biasa itu lama bulu. Nah, yang fisik atau tadi yang mental sama juga tuh lemah bulu kayak itu nah bahasanya istilahnya. Bilanya kayak Jerpian tadi ada keluarga bilanya berdiam. Soalnya ada yang masuk lama bulu juga kah? Lama bulu juga itu berarti secara pengaruh mentalnya. Nah kayak itu. Nah eh, peribahasa ini kayak jar ulun tadi lain gasan eh, peribahasa obat lain ini peribahasa identifikasi supaya tahu ini lemah bulu berarti harus diapain lagi nah itu lain peribahasa jalan keluar lain sama kayak mirip-mirip peribahasa tebuati jokong miris nah itu lain peribahasa gasan jawaban kan itu mengidentifikasi oh kayak ini bahwasanya ini nah ini sama peribahasa identifikasi oh lemah buluan bilanya yang pendiam sekalinya kan lawas tahu sorangan nah lemah bulu gitu sebabnya macam-macam bisa bisa jadinya dasar faktor kejiwaan kada ada hubungannya lawan mistis sama sekali kayak misalnya ditinggal kawin pacar gitu ditinggal kawin itu kada tahan lalu kada kau menyahannya sakit benar karindangan benar bisa kayak tahu sorangan melihati pelaminan kayak menangis kayak itu melihati pengalaman kayak jadi ketawa. biasanya kayak itu bang. Kada sampai kayak itu. Wah kada sampai kayak itu jar. Sokor aja. Tapi kita juga hendak minta pendapat dari para pendengar lama buluan menurut versi buluan pian itu apa sih gitu nah karena lu belajar psikologi dan kalau lama buluan yang pian sebutkan tadi memang ada yang berhubungan sama mistis jadi itu namanya skizofrenia di mana itu satu apa ya kayak satu penyakit yang singkat tapi kuat jadi efek dari penyakit itu tadi adalah dia gagal pikiran jadi lebih ke halusinasi terus kemudian ada delusi jadi kayaknya membuat ilusi pikirannya sendiri gitu nah yang akhirnya itu disangkutkan dengan dunia mistis karena pada saat pikiran itu kosong jadi ada dua ilmu yang dipakai di dalam apa namanya mengidentifikasi si skizofrenia tadi Iya. ada psikologi sama ada satunya lagi itu parapsikologi. Jadi ada dua ilmu yang dipakai. Jadi psikologi itu dari ilmu ilmu psikisnya, terus kemudian parapsikologinya itu masuk dari paranormal activity-nya. Jadi pada saat pikirannya tadi kosong, misalnya biasanya menjadi faktor dari munculnya penyakit skizofrenia ini tadi adalah tingkat stres yang tinggi, terus kemudian akhirnya karena stres itu tadi, terus kemudian fisiknya menjadi lemah. Iya. Pada saat fisik lemah, terus kemudian tingkat stres tinggi, dia akan membawa satu ilusi pikiran yang random, bisa ketawa sendiri, bisa menangis, bisa teriak-teriak dari vision yang dia lihat pada saat otaknya tadi random memikirkan sesuatu. Nah pada saat pikiran itu tadi kosong, akhirnya ya yang dimasuki sama makhluk astral. Iya. Di pendiri komunikasi lancar aja lah. Pada saat sudah kayak itu tuh, ini sudah terfokus lagi deh sama dirinya sendiri karena bukan sudah separuh dari dirinya itu bukan pikirannya lagi, tapi itu sudah penyakit itu tadi yang sudah mulai mengkomando dirinya. Makanya akhirnya masuklah karena biasanya kalau dari ilmu parapsikologi itu jika ada sesuatu manusia yang pikirannya kosong itu ini kayak dibukakan pintu untuk masuk makhluk astralnya itu tadi. Makanya akhirnya kenapa jadi akhirnya tiba-tiba menangis karena ada biasanya makhluk astral yang senang dengan energi yang dibawanya karena kalau sudah kayak gitu tuh biasanya aura energinya tuh sudah kayak warnanya tuh punya sinyal untuk menarik makhluk astral iya. sekalinya untuk masuk kayak itu lah. Kayak ada gula ada semutnya kayak itu. Nah, ingin kayak itu makanya
kalau dari apa yang lo tahu, istilah lama buluan orang Banjar itu lebih fokusnya ke apa tadi, ke arah mistis. Jadi pada saat ada orang yang menyampaikan kan lama buluan berarti itu biasanya lebih ke mistis. Faktornya pun juga ada beberapa, kayak misalnya kalau ini sudah sekali pernah kerasukan, biasanya apa yang orang tuh di uratnya tuh sudah ada yang terbuka. Jadi kalau ini ada ke satu tempat yang istilahnya tempat itu angker atau mistis, ini akan lebih mudah untuk kerasukan lagi karena sudah apa, makanya tadi kayak Leo bilang mata batinnya ditutup. Jadi ada aliran dalam darah itu yang satu pintunya sudah terbuka. Jadi pada saat kalau sudah satu pintu itu terbuka, akhirnya akan banyak makhluk-makhluk astral yang masuk, kadang bergantian atau malah jadi tambah banyak dalam dirinya, akhirnya membuat fisiknya jadi lemah. Kalau ya. jadi dari kelihatan dari luar tuh ya sering jadi sakit-sakitan gitu. Tapi kalau dilihat dari alam sebelahnya, itu tadi karena badannya kadang mampu menampung banyaknya energi negatif yang masuk. Karena biasanya kalau orang kerasukan itu misalnya satu aja yang merasuki, terus kemudian di apa namanya dikeluarkan, itu kayak uyuhnya itu kayak berangkat beras berapa kilo kayak yang itu jalan berkali-kali, dan itu bujur-bujur yang sangat uyuh benar kayak gitu. Makanya awalnya tuh bisa sampai sakit-sakitan gitu. Nah, kita juga hendak minta pendapat, mungkin ada pendapat lain yang apa yang mau menambahkan atau mungkin punya pendapat lain yang mau dipaparkan di sini. Kalau kemana ke siapa tadi, ke kamu yang punya six sense, rasanya kalau sudah mendapatkan energi yang ada baik itu kayak apa kondisi badannya? Nggak baik ya kondisi badan. Pas awalnya sih kayak panas, kalau panas-panas kayak panas kebakar gitu. Terus kalau sudah misalnya hilang atau netral gitu, capek lah. Ada yang capek, ada yang enggak. Jadi kayak tergantung sama si moodnya tuh, yang negatifnya gimana, kekuatannya lebih besar, habis itu ada yang sedang, habis itu ada yang kecil. Mega jangan ngelamun narawat gitu. Dia mau nangis. Tempatnya di mana Leo biasanya? Aku di Kalteng, di Tamiang. Misalnya kayak rumah kah atau di halaman kah? Enggak, itu sih random aja. Kan ada kan jalan ke sekolah, biasanya di situ ada bau darah. Jalan ke sekolah kayak naik motor kan. Di situ ada satu hutan, di situ tuh bau darah, di situ paling sering nih. Atau pernah misalkan bisa lihat, apakah pernah melihat perwujudan sosoknya seperti apa, atau mungkin berkomunikasi dengan sosoknya atau gimana? Kalau komunikasi sih enggak, soalnya kayak bahasa mereka aku nggak ngerti. Mereka kayak minta tolong tapi aku nggak ngerti, jadi kayaknya itu juga sih faktornya kenapa mereka sering kayak ganggu segala macam. Kalau Mega pernah kesurupan atau pernah merasa lama dulu? Kedua pernah. Kawan aja ya. Iya, belum pernah melihat aja. Terus pernah nanya ada apa yang dirasakan kawan setelah misalnya sudah kembali normal kayak biasa? Kalau nanya kayak pernah, tapi kalau melihat iya kayak badannya tuh kayak lemas, habis itu kayak bingung tuh apa yang terjadi di dalam dirinya tuh, kayak bingung kenapa orang ini berkumpul kayak itu. Nah biasanya kayak itu aja. Oke, Pak Taslim gimana Pak Taslim? Inggih, jadi ngarannya ini peribahasa kalau Ya. jadi peribahasa ini diangkat biasanya atau diulah atau terulah gitu nah. Ya kejadian empiris di masyarakat gitu. Apa yang ada diungkapkan, disederhanakan menjadi sebuah pesan gitu. Itu aja Bang kan peribahasa ini. Karena kadang bila disampaikan pakai bahasa langsung bisa menyinggung atau rasa kada nyaman disampaikan gitu nah. Nah, kan bilanya orang yang lagi kena lama buluan tadi secara fisik atau psikisnya juga atau apa macam-macam, amun dipadahkan kamu ini penggaringan bener lah
Kemuni pindah ka itu kan ngalih itu mungkin bahasanya. Ya. Nah, kadang diperibahsakan ini menyederhanakan bahasa atau sekira di talingan ini mendengar kada panas gitu nah. Oke. Apalagi kalau kita lihat tipe-tipe peribahasa yang lain itu banyak yang menagor tapi pakai peribahasa jadi kada terlalu tersinggung orang gitu nah. Nah, itu tipe-tipe bahasa tipe-tipe peribahasa kita gitu nah. Itu kada yang gasan menjas, gasan mencap, itu lain kada. Ya. Tapi ini gasan supaya tahu supaya amun salah ditagor pakai peribahasa kan. Oke. Tebuat jokong miris itu sebutannya kayak menagor kayak tiwas nih kada bujur-bujur memeriksa sebelumnya. Nah, bahasanya kayak itu. Cuma kan disederhanakan lah, apalagi pakai bahasa jokong kayak itu nah. Ya. Yang bahasa sehari-hari lah. Kada yang bahasa jauh. Amun tebuati pesawat apa misalnya tebuati pesawat rusak itu kayak bahaya benar. Oke. Kayak bunuh diri, cuma disederhanakan tebuati jokong miris nih ya kayak sederhana lah. Nah, kayak itu Bang anunya peribahasa yang lemah bulu ini katanya. Jadi kita istirahat cuma Pak Enggak. Taslim lah. Kita dengarkan ada lagu Pambatangan.